Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang membahas pendahuluan sistem operasi. Jadi apa sih sistem operasi? Jadi sistem operasi itu adalah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Secara umumnya, SO itu adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer untuk menyediakan kumpulan layanan atau sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan mengamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Lanjut, definisi umum dari sistem operasi itu adalah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user benar. Jadi sistem operasi itu secara sederhananya seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar kendaraan tidak bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi di mana tidak ada perangkat komputer apabila tidak ada operating sistemnya. Begitu juga sebaliknya apabila mempunyai perangkat sistem tapi tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Sejarah dari sistem operasi itu dari generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi ini adalah awal terciptanya perangkat komputasi yang menggantikan prasistem komputasi mekanik yang disebabkan oleh kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat sistem informasi sangat terbatas sehingga melakukan kesalahan. Jadi karena itu terbentuklah sistem komputer yang diberikan perintah atau instruksi untuk dapat mengerjakan secara langsung setiap tugas yang diberikan secara cepat dan tepat. Pada tahun generasi kedua ini, pada tahun 1955 sampai 1965, memperkenalkan gagasan baru yang diberi nama Batch Processing System, yang pekerjaannya dilaksanakan secara real time dan rangkaian yang saling berurutan. Pada generasi ini menggunakan sistem operasi khusus, namun memiliki fungsi dari sistem yang dinamakan IBSJS dan VMS. Pada generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980, itu perkembangannya cukup advance di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online sehingga mendukung proses multi-user dengan multi-programming. Pada generasi keempat tahun 1990 sampai sekarang, fitur dan fungsi yang digunakan oleh sistem operasi itu jauh lebih kompleks dari generasi sebelumnya, yang mana graphical user interface-nya menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang baik dan proses interaksinya berjalan lebih mudah. Fungsi sistem operasi itu yaitu resource manage, itu mengelola sumber daya sekaligus mengalokasikannya, contohnya CPU, memori, disk drive, dan peringkat yang lainnya. Terus koordinator, yaitu menyediakan fasilitas serta kegiatan yang bisa diatur dan dapat diproses secara berurutan. Dan ketiga, interface atau tatap muka, yaitu sebagai media antara user dengan hardware yang menyediakan tampilan terhadap user yang lebih mudah untuk dipahami. Dan guardian, yaitu menyediakan akses kontrol yang tugasnya untuk melindungi file sekaligus mengawasi data dan juga program.
Dan optimizer, yaitu penjadwalan masukan input yang dilakukan oleh pemakai, proses komputasi, pengaksesan basis data, serta penggunaannya. Terus gatekeeper, yaitu mengendalikan hak akses user dalam mengendalikan yang berhak untuk masuk ke dalam sistem serta mengawasi apa yang akan dilakukannya. Yang akuntan untuk mengatur waktu CPU, pemakai memori, dan pemanggilan I/O disk strong serta waktu koneksi terminal. Dan server untuk melayani user komputer, pengulang sumber daya sekaligus mengalokasikannya, sebagai contoh CPU, memori disk, serta perangkat lainnya. Contoh sistem operasi yaitu sistem operasi Windows. Jadi sistem operasi Windows itu adalah operasi sistem yang terbesar di dunia yang pada waktu ini telah banyak dijadikan sebagai opsi untuk membantu mengkoordinir keperluan sehari-hari. Mulai dari instansi, akademik, dan keperluan pribadi. OS Windows ini juga mampu menampilkan tampilan yang menarik serta dukungan visual grafik API. For information, OS Windows sejatinya adalah hasil dari revolusi MS-DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih menggunakan basis tulisan tanpa gambar. Jadi kelebihan Windows itu sendiri yaitu user friendly, aplikasi Windows yang banyak, lebih mudah dan untuk proses instalasinya, dan kekurangannya tidak open source, mudah untuk diretas karena memiliki sistem keamanan yang masih lemah, berbayar serta lumayan mahal dan rentan terserang virus. Yang kedua, contoh hardware sistem operasi Linux yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Jadi Linux ini merupakan sistem operasi yang open source yang mana kita bisa memodifikasi Linux serta menggunakannya sekaligus mendistribusikannya kembali secara bebas. Kelebihan Linux itu yaitu open source, perkembangannya sangat kencang sebab dikembangkan oleh banyak orang, gratis, tidak terdapat biaya lisensi, dan kekurangannya tidak dianjurkan untuk user baru atau awam. Instalasinya terbilang susah dan aplikasi Linux ini terbatas. Jadi kesimpulannya, awal terciptanya sistem operasi itu disebabkan karena kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas dan sering melakukan kesalahan, sehingga terciptanya sebuah sistem operasi yang dapat mendukung jalannya proses perangkat komputer secara terstruktur. Sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.